ide, gagasan, dan jenis usaha. Pertama A. Lingkungan bisnis dan peluang usaha. 1. Lingkungan internal. Lingkungan internal adalah berbagai hal atau berbagai pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program, kebijakan, hingga denyut nadinya organisasi. Kedua, lingkungan eksternal. Dalam kegiatan operasional, perusahaan berhadapan dan senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terkait langsung atau lingkungan mikro perusahaan dan lingkungan yang tidak terkait langsung atau lingkungan makro perusahaan. Yang ketiga, lingkungan mikro. Lingkungan mikro adalah pelanggan, pesaing, pemasok, dan partner strategik. Sedangkan lingkungan makro perusahaan adalah pembuat peraturan regulator, pemerintah, lembaga-lembaga non-pemerintah, masyarakat, dan lain sebagainya. B. Memunculkan ide dan gagasan berwirausaha. 1. Pengertian gagasan dan ide usaha. Gagasan adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang dimaksud ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Ide sebagai rancangan yang tersusun di pikiran, artinya sama dengan gagasan atau cita-cita usaha, yaitu kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau fisik untuk mencapai suatu maksud. Kedua, munculnya ide wirausaha. A. Pengamatan dan pengalaman pribadi. B. Teknologi dan informasi. C. Peluang pasar. D. Keterampilan dan minat. E. Edukasi dan pengetahuan. F. Brainstorming dan kolaborasi. Yang C. Faktor penyebab kegagalan ide usaha. Pertama, ketidakmampuan manajemen. 2. Kurangnya pengalaman. 3. Lemahnya kendali keuangan. 4. Gagal mengembangkan perencanaan yang strategis. 5. Pertumbuhan tidak terkendali. 6. Lokasi yang buruk. 7. Pengendalian persediaan barang yang kurang baik. 8. Ketidakmampuan membuat transisi usaha. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatasi terjadinya kegagalan dalam menjalankan sebuah usaha. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kemungkinan apa saja yang dapat terjadi dan mengganggu jalannya usaha mereka. Yang kedua, seorang wirausaha harus berusaha untuk lebih mendalam dalam usahanya. Hal ini diperlukan untuk membangun fondasi bisnis. Yang ketiga, wirausaha juga harus aktif mengamati perubahan di dunia bisnis. Yang keempat, belajar dan memahami yang menjadi dasar manajemen dalam mengelola sebuah usaha. Yang kelima, mengelola sumber daya dan keuangan dengan perencanaan yang baik dan penuh dengan tanggung jawab. Yang keenam, wirausaha harus memahami laporan keuangan perusahaan sebagai laporan operasional perusahaan yang sederhana dan mudah dipahami dan dapat diandalkan. Yang ketujuh, seorang wirausaha juga harus bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola sumber daya manusia yang bekerja dalam usahanya. Kedelapan, seorang wirausaha juga harus selalu siap secara fisik maupun mental untuk beradaptasi dengan segala bentuk perubahan yang mungkin terjadi. 9. Meningkatkan mental keagamaan yang dapat dijadikan landasan kehidupan usaha.